Salam yang terhormat Bapak Ibu Fasilitator dan Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sariah Mahita Saragi. Saya guru pendidikan agama Kristen di SD swasta 101830 Eka Pendawa Sakti yang bertempat di Desa Langkimat, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini, saya juga sebagai seorang mahasiswi PPG Batch 3 di IAKN Tarutung. Dengan NIM 250 106 1841. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan kurikulum merdeka di kelas 8 SMP. Saya menggunakan modul ajar, model pembelajaran, problem based learning, dan pendekatan diferensiasi based learning. Pada bab 6, materi pokok, keteladanan hidup belajar dari tokoh. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, puji Tuhan. Silakan dirapikan dulu semua mejanya, peralatan lainnya, anakku. Sudah? Baiklah, mungkin kita mulai dengan doa dan pujian. Siapa yang bertugas langsung ke depan? Yuk. Cepat, Nak. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Bapak dari Yesus. Tuhan, terima kasih ada perwira dari Yesus. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri. Oke, kita absen ya, Nak. Ibu cek kehadiran dulu ya. Iya, Bu. Arisman Lase. Francisca Fixiska. Oke. Jernih Watia Lawa. Oke. Marvin Prima. Oh, luar biasa, hari ini semua hadir. Ayo tepuk tangan. Ibu mau bertanya nih, siapa tadi dari rumah yang sedih? Ada? Enggak. Yang bahagia? Coba angkat tangannya. Oke, kalau memang bahagia, mari kita tertawa sampai 5 kali. Ha 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 ha. 1, 2, 3. Ha 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 ha. Kurang mantap, sekali lagi. Ha 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 ha. Oke. Kalau mau belajar kan ada kesepakatan kelas. Siapa yang mau mengajukan kesepakatan kelas kita untuk hari ini? Oke, Maximilian. Menjaga kebersihan, good. Teti? Bertanggung jawab. Disiplin. Menghormati guru. Oke, ada lagi? Oke, Ibu catat ya. Bertanggung jawab, disiplin, menghargai. Dalam bab sebelumnya, apa yang kalian ingat materi kita? Tentang apa?
Yesus teladanku. Oke. Materi kita hari ini adalah terambil dari bab 6. Keteladanan hidup belajar dari tokoh. Silakan dibuka bukunya. Dalam pembelajaran kali ini tujuannya ada 3 poin. 3 poin. Coba sama-sama dibacakan. Menerapkan sikap hidup orang beriman bagi tokoh gereja dan tokoh masyarakat. Meneladani sikap hidup beriman melalui keteladanan tokoh gereja dan masyarakat. Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini harus bisa kita capai tujuan yang 3 ini. Setuju? Setuju. Oke. Nah, sebelum kita melanjut pembelajaran kita mau games. Jadi bernyanyi seperti ini. Saya mau ikut Yesus. Ibu bagi kelompoknya begini. Ibu punya games, jadi kita nanti menyanyikan satu lagu. Saya mau ikut Yesus. Kelompok yang ibu tunjuk itu akan bernyanyi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 1. Suaranya harus kuat. Mulai dari kelompok 5. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kelompok 3. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oke, luar biasa gamesnya. Sekarang kita masuk ke dalam asesmen awal. Di sini Ibu memiliki 3 pertanyaan. Ini kita ada asesmen awal. Jadi silakan tulis di buku di kertas ini ya. Oke, silakan tulis di kertasnya, Nak. Mulai dari sekarang. Hasil jawaban kalian ada yang sudah sempurna, tapi masih banyak yang sedang. Nilainya sedang. Benar 1. Tapi nggak apa-apa. Kita akan lebih pelajari ke depannya untuk lebih jelasnya ya. Oke, sekarang Ibu mau bagi kelompoknya. Bagi kelompok, hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Silakan nomor 1 semua di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4 di situ. Ayo, Nak. Ada LKPD, jadi kalian setiap kelompoknya untuk tugas ini silakan dikerjakan di lembar kerja yang Ibu bagikan. Tolong Nak ke belakang kasih. Oke. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Silakan dikumpul. Oper ke samping, Nak. Oke. Nah, tentang keteladanan di dalam KBBI dapat kita ketahui bahwasanya teladan adalah sesuatu yang patut ditiru, itu baik untuk dicontoh tentang perbuatan, kelakuan, sifat dan sebagaimana. Nah, dalam keteladanan ini kita ada 4 contoh tokoh di gereja dan juga di masyarakat yang boleh kita
tiru. Contohnya yang di gereja ada Martin Luther. Pernah dengar kata Martin Luther? Oke. Yang selain laki-laki ada juga perempuan. Jangan cuma Max Miriam apa? Ya, Mother Teresa. Itu juga termasuk daripada tokoh gereja yang bagus untuk kita teladani. Jadi, selain daripada tokoh gereja, ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini siapa? Warga sekitar yang bisa kita teladani. Begitu ya, Nak ya. Di sini ada satu tokoh gereja. Ya, kita lihat ya. Kisah perempuan hebat pengubah dunia seri Mother Teresa. Siapa bilang julukan pahlawan hanya untuk kaum laki-laki saja? Perempuan-perempuan hebat ini layak kita sebut sebagai pahlawan juga loh. Berkat karya dan jasa perempuan hebat ini, mereka telah mengubah pandangan dunia. Sebelum kita berkenalan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Mother Teresa. Mother Teresa atau Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang... Nah, sudah tahu ya cerita daripada tokoh gereja dan tokoh masyarakat tadi kan? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu punya 3 kegiatan. Kalian nanti bebas pilih kegiatannya. Ini nanti rocker lagi ya kelompoknya. Pertama, membuat peta konsep tentang tokoh-tokoh. Kedua, membuat cerita tentang tokoh-tokoh tadi. Membuat cerita. Pertama apa tadi? Peta konsep. Yang kedua apa? Ya, good. Yang ketiga, wawancara temannya. Jadi sesama kalian nanti wawancara. Jadi berapa pilihannya? Oke, sekarang Ibu mau kalian yang memilih membuat peta konsep siapa? Angkat tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silahkan langsung pindah ke sini. Ayo cepat nak. Langsung pindah ke sini yang membuat peta konsep. Ayo Sa. Cepat apa? Langsung cepat nak. Yang kedua, membuat cerita. Siapa? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan duduk di sini. Dan yang ketiga ini semua apa? Wawancara. Oke, silahkan wawancara. Ambil yang wawancara bergabung di sini. Ayo Nago. Nah, di sini nanti Ibu akan menilai daripada kerjasama kelompok, kedisiplinan kelompok, hasil kerja kelompok, dan juga ketepatan waktu. Itu akan Ibu nilai. Sudah paham penilaiannya? Nah, sekarang Ibu berikan lagi lembar kerja untuk setiap kelompok. Dan kalau ini anakku, seandainya LKPD yang Ibu berikan kurang untuk tempatnya, silahkan kalian menggunakan kertas tambahan. Kertas yang kalian miliki bisa ya, kalau kurang apanya untuk penulisannya boleh menggunakan kertas masing-masing. Oke. Sudah selesai. Sekarang kalian setiap kelompok mempresentasikan hasil daripada kelompoknya. Yang pertama adalah kelompok peta konsep. Ya, peta konsep mana? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu peta konsep. Materinya terambil dari bab 6, yaitu adalah keteladanan hidup belajar dari tokoh. Nah, penjelasannya
akan dijelaskan oleh teman saya bernama Habib. Saya persilakan Habib. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep yang sudah kami kerjakan dari kerja kelompok kami, yaitu tentang keteladanan hidup belajar dari tokoh yang diambil dari bab 6. Dan ada dua tokoh, yaitu tokoh-tokoh gereja dan tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh gereja yaitu yang pertama ada Martin Luther, Hudson Taylor, dan Mother Teresa. Dan juga ada tokoh-tokoh masyarakat yaitu Yusuf Biliara Mangunwijaya dan ada Johannes Leimena. Yang bisa diteladani dari Martin Luther yaitu mematuhi setiap aturan yang ada dan banyak berdoa dan berpuasa, serta mengaku dosa di hadapan imam sekali seminggu dan membaca Alkitab dengan rutin. Dan bisa diteladani dari tokoh gereja yaitu Hudson Taylor yaitu. Demikian dari penjelasan dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya tentang keteladanan? Oke, lagi datang. Menurut saya kelompok ini sudah sangat baik dan sudah bisa membuat peta konsep dengan baik. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk kelompok 1? Oke, kalau tidak ada kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Bercerita. Ayo cepat nak. Oke, di sini kami kelompok 2. Oke, langsung nak. Dekat aja Pak Oka. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Hani. Baik, saya di sini akan menceritakan tentang bisa mengenal tokoh-tokoh gereja. Yang pertama yaitu Martin Luther. Martin Luther adalah seorang tokoh reformasi gereja di Jerman. Ia dilahirkan pada 10 November. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil wawancara kami. Oke, coba ada nggak contoh daripada wawancara kalian? Oke, silakan. Kuat, volumenya kuat nak, Nofar. Ya, dari tokoh-tokoh gereja kan ada 3, sedangkan tokoh-tokoh masyarakat ada 2. Tokoh-tokoh yang kamu sukai dari tokoh tersebut siapa saja? Yang menurut saya sih 5-5-nya sudah saya sukai, tapi ada 2 tokoh yang bisa saya teladani dalam hidup saya. Contohnya itu ada Martin Luther dan Nah, dari hasil presentasi kelompok kalian itu sudah sangat bagus dan inti daripada pembelajaran kita hari ini adalah belajar dari tokoh. Tokoh gereja ada 4 dan tokoh masyarakat ada 2 yang kita pelajari hari ini. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Oke. dapat meneladani sikap-sikap tokoh-tokoh yang ada di dalam gereja baik dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk Novarman. Novarman mengatakan yang didapatkannya hari ini dapat belajar dari tokoh-tokoh gereja yang sebelumnya belum pernah dia tahu ceritanya. Luar biasa ya? Oke. Oke, sekarang Ibu sudah mengirim ke grup kita untuk link kuisisnya. Sudah masuk? Silakan kerjakan sekarang, secepatnya.
Oke, waktunya sudah selesai. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini kita telah belajar tentang tokoh-tokoh gereja dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang mana dari sisi perempuan ada Mother Teresa. Dan dari sisi laki-laki ada Martin Luther. Nah, dari semua cara pembelajaran kita tadi, ada yang membuat peta konsep, ada yang wawancara kelompok 3, dan ada yang membuat cerita. Itu semua tujuannya sama, tapi caranya yang berbeda. Hal ini Ibu lakukan supaya kalian nyaman dengan cara belajar kalian masing-masing. Atau Ibu tanya, apakah kalian nyaman dengan cara belajar yang kalian pilih sendiri? Nyaman, Bu. Atau Ibu yang memilihkan kelompok kalian? Tidak, Bu. Iya, begitu. Jadi kalian sudah belajar dengan pilihan kalian sendiri. Oke, apa yang sudah didapat dari kelompoknya semoga bermanfaat dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, Nak. Kita akan bertemu di minggu depan dengan materi lanjutan kita dari bab 6. Nanti kita masuk ke dalam pembuatan proyek, ya. Kita ini kan masih sampai kepada pengenalan tokoh-tokohnya. Jadi minggu depan kita akan membuat proyek. Oke, itu untuk pembelajaran kita minggu depan. Demikian pembelajaran kita. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini. Begitu banyak Tuhan hikmah pembelajaran yang kami terima dan yang kami dapatin daripada tokoh-tokoh gereja dan tokoh-tokoh masyarakat. Kiranya Tuhan teladan yang boleh kami pelajari hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah Tuhan sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Fasilitator dan Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja, hasil dari saya melaksanakan uji kinerja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sekian.